العظيم بمقدار العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan khutbah atau ceramah atau nasihat daripada Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Nadim Al-Qudus Al-Khani Qassarusahu. Insyaallah. Bismillah. Disturi Sayyidi Madad ya Imam Murtali Madad ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menganugerahkan kemuliaan tertinggi dengan menjadikan kita sebagai manusia. Fondasi dari thariqah kita adalah asosiasi. Itulah kata-kata yang biasa diucapkan oleh Syekh Naqsaban Qassarusahu, pilar utama dari thariqah Naqsabandi yang mulia ini. Mengapa thariqah kita paling mulia? Karena metodenya sangat istimewa. Untuk apa metode tersebut? Metode tersebut mempersiapkan kita untuk berada di hadirat ilahi. Hari di mana setiap orang akan berada di hadirat ilahi. Setiap kali ada sebuah upacara di Istana Ratu, apapun acaranya, dia telah mengundang orang-orang yang terkenal dan penting. Dan mereka akan diminta untuk mengenakan busana tertentu. Maka mereka akan datang dengan medali dan seragam mereka. Ratu yang mulia juga akan mengenakan busana kebesarannya. Selama parade ini berlangsung, setiap orang memperlihatkan apa yang mereka miliki. Dengan cara yang sama, setiap orang akan dipanggil dan diundang di hari kemudian untuk berkumpul di hadirat ilahi. Jadi ini maksudnya, Maulana Syekh Nazim itu menceritakan di yaumil hisab itu nanti ketika orang-orang dikumpulkan di mahsyar, itu seolah-olah itu seperti kalau ada seorang ratu, dia mengumpulkan orang-orang di hadapan mereka, dan orang-orang itu tentu akan berpakaian yang sangat rapi sekali dengan keindahan-keindahan mereka, mungkin dengan atribut-atribut atau pangkat-pangkat mereka. Jadi mereka akan melihat bahwa oh ini pangkatnya seperti ini seperti dan ratu itu pun akan, atau raja itu akan mengenakan jubah kebesarannya. Jadi ini maksudnya Maulana Syekh Nazim itu nanti ketika dia menghisab, orang-orang itu akan dibangkitkan dengan cara bagaimana ketika mereka hidup di dunia. Lalu orang-orang itu akan disandangkan dengan cahaya-cahaya kebesaran sebagaimana mereka ketika mengupayakan atau bermujahadah atau melakukan amalan-amalan ibadah ketika mereka hidup di dunia. Jadi setiap orang akan memiliki suatu makom atau level atau pangkat yang berbeda di hadirat ilahi saat itu. Kurang lebih ini penafsirannya seperti itu. Lalu berikutnya Maulana Syekh Nazim mengatakan, seperti halnya orang-orang yang telah diundang untuk menemui seorang ratu atau raja yang mulia, mengambil busana terbaik mereka. Setiap orang akan datang dengan busana kebesaran mereka di hari kemudian. Hari itu akan menjadi parade pertunjukan dan setiap orang akan membawa apa yang mereka miliki. Busana termegah akan dikenakan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan berada di sana bercahaya seperti matahari di langit. Tak seorang pun yang akan bertanya di mana matahari berada. Pada hari kebangkitan, setiap orang akan mengetahui siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling terpuji. Semua nabi akan datang dengan seragam istimewa yang terbuat dari cahaya. Setiap orang akan berada di sana dengan seragam istimewa jika mereka memilikinya. Jadi ini maksudnya itu sebagaimana Gusti Allah mengatakan innama a'malu binniyat. Jadi segala amal itu tergantung dari niat di dalam hati kita. Kalau hati kita niatnya minta imbalan surga, maka kemungkinan yaumul hisab tidak memiliki cahaya karena cahaya itu sudah dipakai untuk membangun rumah di surga. Tapi kalau orang itu segala amalan atau perbuatan
ketaatan atau ibadah diniatkan hanya untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala, ilahi atau maksudi waridho kamatlubi nggih. Jadi niatnya hanya untuk Gusti Allah saja, untuk menyenangkan Gusti Allah saja, maka hatinya dengan Gusti Allah itu Gusti Allah akan membuka selubung hatinya sehingga dia akan memiliki hubungan dengan Gusti Allah secara eksklusif. Dan Gusti Allah akan membusanai orang tersebut dengan cahaya yang hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala sendiri mengetahuinya, dan itu akan dibuka di yaumul hisab. Makanya Maulana Syekh Najib mengatakan setiap orang akan berada di sana dengan seragam istimewa jika mereka memilikinya. Lalu berikutnya beliau mengatakan, thariqah yang paling mulia adalah thariqah Naqsbandi. Naqsbandi itu terdiri dari dua suku kata. Naqsi itu nama ukiran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati kita atau hati para santri atau para murid. Bandi itu adalah tali penghubung antara nama Allah yang ada dalam hati kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Makanya namanya Naqsbandi. Naqsi itu ukiran nama Allah yang ada dalam hati kita. Bandi itu adalah tali penghubung antara hati kita, nama tersebut dengan hati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Gusti Allah mengatakan dalam suatu hadis qudsi, jadi alam semesta ini tidak mampu menampungku, tapi hati hamba-hambaku yang beriman, qalbul mukmin itu adalah baitullah, kata Allah. Tapi tidak begitu halnya dengan hati hamba-hambaku yang beriman, karena hati mereka itu merupakan rumah bagiku. Lalu bagaimana supaya kita menyiapkan rumah bagi Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita? Caranya adalah dengan naqs tersebut, yaitu ukiran nama Allah yang ada dalam hati kita semua. Setiap orang sebenarnya juga memiliki. Maka hal itu hubungan selubung hati kita dengan Gusti Allah itu, kita terus berhubungan dengan Gusti Allah secara istiqomah, beribadah secara istiqomah, sehingga selubung-selubung itu atau hijab sekat hubungan jarak antara kita dengan Gusti Allah itu akan terbuka. Kalau itu terbuka, maka Gusti Allah bisa leluasa bersemayam dalam hati kita. Makanya Gusti Allah mengatakan qalbul mukmin baitullah. Namun jika hati kita dengan Gusti Allah itu masih banyak sekali selubung atau hijab, Gusti Allah tidak akan mau, karena Gusti Allah itu adalah Al-Khaliq. Gusti Allah tidak membutuhkan apapun. Gusti Allah itu tidak membutuhkan dunia ini. Gusti Allah tidak membutuhkan materi. Yang Gusti Allah senangi adalah hati hamba-hamba yang ikhlas, hati hamba-hamba yang mukhlis, hati hamba-hamba yang tulus. Makanya kalau kita beribadah kepada Gusti Allah itu ikhlas, itu mukhlis, itu tulus, begitu, maka Gusti Allah akan berkenan untuk bersemayam di dalam hati kita. Nah, sebagaimana dalam agama ini terdapat 3 level atau tingkatan. Pertama adalah Islam, kedua adalah iman, ketiga adalah ihsan. Islam, huruf pertama adalah alif. Alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang beragama Islam itu disebut orang muslim. Muslim itu adalah huruf pertama huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alif Allah, lalu Islam, lalu mim atau muslim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kurang lebih seperti itu. Tanpa Muhammadan Rasulullah, maka seseorang itu belum disebut sebagai muslim karena mimnya hilang. Begitu. Jadi Allah itu yang memiliki keselamatan atau Islam, lalu orang yang dijamin keselamatan di sana adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bisa mengatakan bahwa kanjeng Nabi itu dimaksum, artinya dijaga kesuciannya, artinya dijaga dari perilaku setan, artinya kanjeng Nabi ini disucikan oleh Gusti Allah atau diselamatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang itu menjadi muslim, lalu dia mulai belajar untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan naik ke level berikutnya. Huruf pertama setelah Islam adalah iman. Iman huruf pertama adalah alif. Alif merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang beriman disebut mukmin, adalah hamba-hamba yang percaya atau amanu, atau hamba-hamba yang aman. Setelah diselamatkan maka dia mencapai level yang amanu atau aman atau mukmin atau percaya. Huruf alif adalah Allah, lalu mukmin huruf pertama adalah mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu level ketiga dari agama Islam ini adalah ihsan. Ihsan huruf pertama adalah alif, alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang ihsan Allah sebut sebagai muhsin. Muhsin huruf pertama adalah huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perilaku kita, amalan kita, apapun yang kita kerjakan harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kotoran-kotoran hati kita, penyakit-penyakit hati kita, selubung-selubung hati kita, jarak antara kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman dahulu zuhud itu orang pergi ke gunung menyendiri lalu mencapai pencerahan. Itu betul. Karena di gunung-gunung itu ujiannya tidak seperti kota-kota besar, tidak seperti kota-kota saat ini, seperti kita hidup di kota saat ini. Kalau di gunung dia hanya berteman dengan batu, dengan air, dengan pohon, mungkin dengan burung-burung, dengan kambing, dengan kebo. Jadi hawa nafsunya akan terkontrol karena mereka tidak melihat wanita atau tidak melihat pria. Dan mereka pun di gunung tidak bisa makan sebagaimana orang-orang di kota yang bisa mendapatkan makanan-makanan yang mudah untuk didapatkan. Sedangkan kita tahu semakin kita banyak memakan sesuatu, maka libido kita ini akan terkumpul lalu akan memunculkan suatu energi. Dan ketika pikiran tidak kuat untuk kita pegang oleh hati kita, maka setan akan masuk melalui pikiran lalu akan mempengaruhi isi hati kita. Inilah membuat kita sering terjerumus ke dalam lembah-lembah yang hitam. Nah, kalau di gunung memang tidak ada. Makanya di sana orang biasanya nyari pencerahan untuk semedi dan sebagainya. Karena di gunung itu kalau misalnya pohon dipakein daster pun kita tidak akan bernafsu. Kambing dipakein daster pun kita tidak akan bernafsu. Kebun dipakein daster pun kita tidak akan bernafsu. Namun kalau di kota seperti ini, jangankan orang itu memakai daster, orang memakai jalabib, kerudung yang panjang pun kita masih memiliki nafsu atau nafs begitu. Dan itu akan membuat pikiran kita menjadi rusak atau kacau. Makanya itu adalah metode zuhud untuk mencari pencerahan atau ketenangan hati bagi orang-orang yang mencari ketenangan atau bertafakur atau bertirakat di zaman dulu. Namun zuhud yang sempurna, zuhud yang sejati adalah kita juga melakukan suatu uzlah, melakukan suatu suluk, menyendiri untuk mencapai pencerahan, untuk bertafakur, berkontemplasi, untuk bermuraqabah, untuk bermeditasi, untuk memikirkan apa yang telah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat, apa yang telah kita perbuat untuk Allah, untuk menjalankan Gusti Allah, dan apa yang telah kita perbuat sehingga Gusti Allah itu tidak berkenan dengan diri kita. Lalu setelah itu kita hidup bermasyarakat sebagaimana orang-orang pada umumnya. Hal itu sebagaimana kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Makanya zuhud yang sejati atau zuhud yang sempurna adalah menghilangkan akhlak-akhlak buruk dari dalam hati kita. Karena kalau orang itu tinggal di gunung lalu dia tidak turun ke kota untuk menyebarkan cahaya, lalu apa manfaatnya dia melakukan zuhud di atas gunung? Itu hanya berlaku untuk diri mereka sendiri. Namun harusnya ketika kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, kita turun ke kota-kota, kita sebarkan cahaya-cahaya itu sehingga orang-orang juga akan mencapai suatu pencerahan atau menemukan jalan bagi kehidupan jiwa mereka dan hati mereka. Jadi kurang lebih begitu nggih. Bismillah.
Makanya level ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Apa itu? Yaitu orang-orang yang kalbunya itu tidak lagi berpenyakit, kalbunya itu tidak lagi cinta pada dunia. Karena cinta pada dunia adalah awal daripada penyakit hati. Sedangkan ketika kita memiliki cinta pada dunia, tentu kita memiliki keinginan. Keinginan adalah awal daripada penderitaan jiwa manusia. Satu orang kita punya keinginan satu kita menderita. Kita punya dua keinginan, kita punya dua penderitaan dan sebagainya. Insya Allah seperti itu nih. Lalu Maulana Nazi mengatakan, thariqah yang paling mulia adalah thariqah Naqsbandi, dan busana paling indah telah dipersiapkan bagi para pengikutnya. Ada beberapa, sebagaimana contoh, ada beberapa toko di mana kalian dapat menemukan pakaian, tetapi ada juga pakaian yang dijual harat atau penjahit istimewa yang dapat membuat pakaian tepat seperti yang kalian inginkan. Kalian paling mulia artinya dia membuat pakaian terbaik untuk hamba-hamba di hari kebangkitan nanti. Thariqah ini bukan untuk dunia ini. Dia dipersiapkan kalian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, thariqah ini, Naqsbandi ini mempersiapkan kalian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berusaha untuk menyia-nyiakan hidup manusia untuk material termurah. Kita tidak berusaha untuk menyia-nyiakan hidup manusia untuk material yang termurah. Thariqah Naqsbandi ingin menghabiskan semua kekuasaannya demi hari itu, sehingga kita dapat mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang istimewa, sangat indah, anggun dan sensasional. Yang lain tidak akan sanggup berpaling darinya. Dia akan sangat sempurna baik di luar maupun di dalam hati. Dia akan sangat sempurna baik di luar maupun di dalam hati. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak membuat kita terlihat buruk pada hari itu, pada hari kebangkitan. Sangat tidak menguntungkan bila terlihat buruk pada hari itu. Buruk berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menoleh pada mereka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat mereka, mereka akan melihat dengan raut wajah yang indah. Ketika pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka, mereka akan terlihat begitu manis. Tak terbayangkan mereka akan berada di surga mereka dalam waktu sekejap tanpa suatu rintangan. Tak satu pun dapat menyakiti mereka. Mereka tidak lagi mempunyai penderitaan. Itulah target utama dari Thariqah Naqsbandi. Dia ingin menjadikan kalian seorang hamba yang paling mulia di hadirat ilahi. Cobalah dan minta kepada Tuhan kalian untuk menganugerahkan kepada kalian. Jika kalian minta, Dia akan memberikannya. Kalian tidak akan kehilangan iman kalian atau amal baik kalian atau niat baik kalian. Niat untuk melakukan perbuatan baik akan berkembang seperti tumbuhan yang tumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Tak ada orang yang pernah merasakan sesuatu yang lebih manis daripada buah-buahan yang tumbuh melalui niat kalian. Tumbuhan dari niat baik itu adalah tumbuhan yang sangat istimewa. Setiap orang akan menghadap hadirat ilahi dengan level yang sesuai dengan tumbuhan niat mereka. Setiap orang akan menemukan buah dari tumbuhan niatnya. Dia akan menghasilkan lebih dan lebih lagi. Berusahalah untuk menanam tanaman niat baik. Jangan menanam tanaman niat yang buruk. Itu akan membuat kalian menjadi buruk. Tak seorang pun yang akan menoleh kepada kalian. Berusahalah untuk membuat diri kalian menarik pada jalan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyandangkan kalian dengan cahaya ilahiyah, dan kalian akan sanggup melihatnya, melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Dia tidak menganugerahkan kalian dengan cahaya ilahi, kalian tidak akan bisa berada di hadiratnya. Ketika kalian berada di hadirat ilahi, kalian akan sanggup melihat cahaya ilahiyahnya, melihat wajahnya yang abadi. Ini sebenarnya penafsirannya itu
ini terjadi pada hati kita saat hidup di dunia. Saat kita berhubungan dengan Gusti Allah, saat sholat, saat zikir, saat baca Quran, saat baca sholawat, saat saum, saat hijul bait dan sebagainya, maka hal itu hubungan kita dengan Gusti Allah akan nampak di waktu itu, yaitu ketika kita sholat, kita niatnya untuk Gusti Allah atau supaya kita tidak dimasukkan neraka. Kalau kita baca Quran, kita niatnya supaya nanti masuk surga, supaya kita di akhirat diselamatkan, atau niatnya atau niat yang lain dan sebagainya. Kalau kita hijul bait, apakah kita niat untuk Allah Subhanahu wa taala atau supaya terlihat mentereng karena ada gelar haji atau umrah dan sebagainya. Ini adalah cermin dari hati kita saat ini sekarang, dan nanti yaumul hisab ketika kita berada di hadirat ilahi, kita akan sanggup melihat cahaya ilahiyahnya, melihat wajahnya yang abadi. Jika kita di dunia ini memiliki niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita di dunia itu memiliki niat-niat yang lain selain daripada Allah, maka di akhirat pun kita akan melihat apa yang kita niatkan. Kalau kita takut neraka, ingin masuk surga, kita akan melihat surga, tapi tidak melihat Gusti Allah dan sebagainya. Jadi ketika Allah mengatakan innama amalu binniyah, itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala secara rahasia memberikan kode kepada hamba-hamba yang beriman bahwa jika kamu niatnya untuk aku, maka aku akan bersamamu. Kamu akan berada di hatimu akan dapat merasakan bagaimana aku bersama di hatimu. Kurang lebih penafsirannya itu seperti itu. Jika dia tidak menganugerahkan kalian dengan cahaya ilahiyah, kalian tidak akan bisa berada di hadiratnya. Ketika kalian berada di hadirat ilahi, kalian akan sanggup melihat cahayanya. Makanya kan Maulana Syekh Najib mengatakan, kalian akan sanggup melihat cahayanya jika kalian berada di hadirat ilahi. Kalau kita niatnya masuk surga, maka kita tidak berada di hadirat ilahi, tapi kita berada di hadirat jannah atau hadirat surga. Jadi kita tidak melihat Gusti Allah, karena pandangan hawa nafsu kita ini tertutup dengan keindahan surga yang membuat kita ini terkesima, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Melihat wajahnya yang abadi itu adalah tujuan terbesar, tujuan utama kita. Tuhan kita dari masa azali sampai masa abadi, tujuan utama tertinggi kita adalah Engkau ya Allah. Wahai Tuhan kami, tak ada yang lain, tak satupun yang dapat disebutkan bersama Dia. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuat tujuan utama lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Segala sesuatu kecuali wajah ilahinya akan sirna dan lenyap. Bagaimana mungkin kalian mengharapkan sesuatu yang akan musnah? Barang siapa yang menjadikan wajah ilahi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utamanya, dia akan memenangkan segalanya. Jika seseorang meninggalkan tujuan utama itu untuk sesuatu yang lain, dia tidak akan menemukan apa-apa pada akhirnya. Dia akan lihat dan menemukan bahwa dia telah menyia-nyiakan hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti. Jadi ini maksudnya Maulana Syekh Najib menceritakan bahwa lihatnya di dalam hati kita saat ini, mumpung kita masih di dunia, karena nanti dia menghisap, kita sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia, sehingga jangan sampai kita nanti dia menghisap, kita ini kecewa atau kita menyesal ternyata kita dari dunia ini ke yang menghisap tidak membawa apa-apa, tidak membawa sesuatu yang membuat Gusti Allah Subhanahu wa taala senang. Kurang lebih seperti itu. Sebagian besar orang menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu di mana pada akhirnya dia menjadi tidak berharga. Itulah kenyataannya. Jutaan orang meninggal dunia setiap hari. Mereka menoleh untuk melihat apa yang pernah mereka kejar selama hidupnya, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Mereka berada dalam kotak yang sempit dan mereka berteriak. Ini masuk dulu itu. Sebagian besar orang itu hidup itu
hanya untuk mengejar dunia atau ketakutan mereka hidup di dunia tanpa memperhatikan bagaimana nasibnya nanti dia menghisap. Takut besok nggak bisa makan, takut bagaimana anak sekolah nanti, takut nanti kalau nggak punya mobil malu dengan tetangga, takut nggak punya rumah atau udah punya rumah, takut nanti rumahnya tidak mewah atau dan lain atau takut uangnya habis dan sebagainya. Ini yang sering menghantui hati dan pikiran kita, sehingga kita akan mengejar apa yang kita takutkan sendiri, padahal segala sesuatu itu sudah ditakdir oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Namun Allah ingin supaya kita mengejar hadirat ilahi, mengejar Gusti Allah, supaya kita itu tidak kecewa nanti dia menghisab. Makanya Gusti Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kembali atau mengabdi atau beribadah kepadaku, yaitu niatnya hanya untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menyesal nanti. Lalu Muhammad Nabi mengatakan, di mana tujuan utamaku? Mereka berada dalam kotak yang sempit dan mereka berteriak, di mana tujuan utamaku? Ini maksudnya bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia ini tidak akan kita bawa ke dalam kuburan kita. Makanya kita berteriak, di mana tujuan utamaku? Apa yang kita kejar? Tidak ada. Jangan sampai kalian tergolong orang yang lalai, yang tidak akan mengerti sampai ajal menemui mereka. Ini maksudnya Muhammad itu mengatakan, jangan sampai kita ini orang-orang ghafil atau lali atau lalai. Apa tujuan kita ini dikirim ke dunia ini? Padahal ketika kita tahu orang meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun karena kita ini ketakutan hidup di dunia atau terkesima hidup di dunia, sehingga kita lupa bahwa kita ini akan diambil atau kita ini sedang melakukan perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ruh-ruh kita ini kalau tidur di malam hari, dia itu tidak akan bisa keluar dari ruh kita ini kecuali dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ketika besok kita bangun, ruh itu kembali kepada kita dari hati ilahi ke tubuh kita pun, ruh itu juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang lebih seperti itu. Namun karena jarak perjalanan ruh itu sangat cepat dan sangat jauh sekali, sehingga kita belum mampu atau tidak mampu mendengar bagaimana ruh itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang lebih seperti itu. Makanya pikiran kita ini diikat sama dunia dengan masalah-masalah dunia, kita nggak bisa tidur. Karena ruh kita ini ketika mau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak begitu kuat, tidak cukup kuat, sampai kita kecapean dengan pikiran kita, lalu ruh itu akan mulai bisa keluar untuk istirahat di hadirat ilahi sampai waktu di mana dia akan dikembalikan lagi, mungkin besok pagi, mungkin malam itu, atau mungkin dikembalikannya lagi itu dia bisa. Jadi Maulana Najim lalu melanjutkan, sebelum kalian meninggal, kalian harus mengerti apa yang menjadi realitas dan kebenaran, sehingga kalian dapat meraih tujuan utama kalian. Lain daripada itu, kalian akan seperti sampah yang akan dilempar keluar dari kota oleh dewan kota. Begitulah sejarah kita. Wa minallahi taufiq wa hurmatil habib wa hurmatis suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya